Anda sulit BAB, kalau BAB beberapa hari sekali, dan Anda stres ketika akan BAB, kayaknya video ini cocok untuk kalian. Tonton ya sampai habis. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai pup kita dan BAB. Nah, buat yang belum nonton, nanti tonton dulu ya. Linknya ada di bawah di sini nih, di bawah di kolom deskripsi. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana saya, suami dan anak-anak saya terbebas dari sembelit. Gimana sih caranya supaya pupnya enak, nyaman, normal, sehari bisa pup berkali-kali. Buat teman-teman yang baru datang ke channel YouTube kami ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian tertarik dengan tema-tema tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami dan nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Disclaimer, channel YouTube ini kami buat berdasarkan pengalaman pribadi kami dan juga hasil pembelajaran kami selama ini. Yang kedua, konten ini bermaksud untuk memberikan sharing dan edukasi, jadi tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan profesional. Dan kami tidak bertanggung jawab akan adanya penyalahgunaan informasi dari konten YouTube kami. Saya ingin sharing sedikit pengalaman suami saya yang susah, dia yang paling susah di antara kami bertiga untuk masalah BAB ini ya. Dia bisa pup itu 3-4 hari sekali. Tidak setiap hari sebelum kita menjalani pola makan sehat. Dan dia setiap kali BAB itu lama sekali, bisa 30 menit at least ya, karena dia butuh proses mengeluarkan pupnya. Lalu setelah kami menjalani pola hidup sehat, sekarang dia sudah enak sekali. Pupnya lancar, nggak pakai lama di kamar mandi, lalu sehari bisa pup 3-4 kali sehari dan hasilnya pun bagus, dan itu membuat moodnya dia menjadi lebih happy. Lalu masalah tidurnya, insomnia ya dulu ya, itu juga lebih tidak ada insomnia lagi gitu. Jadi jam 9 dia sudah ngantuk dan tidur. Jadi ternyata setelah pola hidup sehat ini, dari masalah pencernaan itu juga memperbaiki masalah stres ya kan. Stres loh, kalau nggak bisa pup itu stres. Ayo teman-teman sekalian di sini, coba saya tanya, buat Anda sekalian yang kalau mau pup itu kepikiran, aduh bisa keluar enggak ya, bisa keluar enggak ya. Saya dulu punya tetangga, punya masalah dengan pup. Dia sampai bilang, saya ini mau bayar dokter manapun atau orang pinter manapun yang bisa menyembuhkan masalah saya dengan pup ini. Karena saya itu kalau pup tersiksa luar biasa. Ada juga nih teman anak saya yang sudah berapa ya tahun ya, setahun terakhir ini ya, kalau pup tuh ditahan, dia nggak mau ngeden, karena dia traumatis ketika masa kecil mengalami sembelit. Mungkin itu buat anak balita, mungkin bayi ya waktu itu ya, dia mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan dengan BAB ini, sehingga dia hingga sekarang kalau BAB itu harus dipaksa orang tuanya. Jadi seperti kakinya itu harus dibuka begini. Lalu dia dipaksa untuk pup. Ayo, keluarkan itu. Pun dalam waktu 4 hari kalau dia sudah nahan pupnya luar biasa sakit ya mungkin perutnya ya. Itu dia jadi uring-uringan, dia jadi tidak mau berkegiatan macam-macam. Jadi dia itu stres ya. Diam, tidak banyak gerak, marah-marah. Seperti itu masalahnya yang terjadi dengan kalau orang tidak bisa pup ternyata ya. Nah, masalah sembelit ini sebetulnya terkait dengan pola makan kita. Diet yang salah ya kalau kita sebut ya. Kalau misalnya nih makanannya selama ini terlalu banyak tepung terigu, tepung-tepungan, gluten, itu juga bisa bermasalah. Atau terlalu banyak makan protein hewani. Nah, kalau makan protein hewani terlalu banyak juga tidak baik untuk pencernaan. Apalagi kalau tidak tercerna dengan sempurna di dalam tubuh kita asupin terus nih ya protein hewani, ini belum selesai, belum diproses dengan baik, kita makan lagi di antara jam makan.
Nah, numpuk lah nih, macet di sini. Dia tidak bisa tercerna sempurna sehingga nutrisinya tidak terserap, ya kan? Lalu berikutnya yang namanya daging itu busuk. Membusuk di sini. Membusuk jadi menyebarkan bau tidak sedap dan juga toksin ya di pencernaan kita. Jadi biotanya di sini itu tidak sehat. Nah, ini juga menjadi permasalahan serius di seluruh pencernaan kita. Berikutnya adalah kurang serat. Serat didapat dari mana? Buah dan sayuran. Berapa banyak Anda dan keluarga dan anak-anak Anda memakan buah dan sayuran? Sekarang kecenderungan anak-anak tidak mau sayur, tidak mau buah. Maunya apa? Maunya yang enak-enak, daging goreng ya kan, kulit goreng, ayam goreng, anything digoreng ya kan. Berikutnya cookies, susu. Ada teman anak saya yang tidak mau makan, maunya cuma mau cookies dan susu. Dari manakah seratnya berasal kalau makannya begitu? Berikutnya adalah air putih. Berapa banyak Anda, keluarga Anda, suami, anak minum air putih dalam satu hari? Kalau orang dewasa 2 liter itu minimal. Kalau buat saya sendiri dan suami itu target 3 liter satu hari. Anak seumur Virgi 4 tahun 1,2 liter. Nah, kalau misalnya kebutuhan air ini sudah tercukupi, kira-kira nanti Anda rasakan sendiri pupnya enak luar biasa. Karena salah satu masalah utama pada sembelit adalah kurang cairan. Dan ingat, jika Anda meminum sesuatu seperti teh, kopi, itu akan membawa meretensi cairan di dalam tubuh kita, menahan cairan. Jadi saya tidak pernah lagi meminum teh dan kopi, karena ketika saya minum teh 1 gelas, saya punya kewajiban untuk menggantikan tubuh saya 1 gelas air putih yang tadi sudah dirampok oleh teh ya airnya. Tadi kalau kalian sudah melakukan pola hidup sehat, makan serat, buah dan sayur banyak, kalian juga akan merasakan manfaat yang lebih, yaitu tubuh menjadi lebih bugar. Karena di dalam serat itu, buah-buahan dan sayuran mengandung banyak mikronutrien. Bisa jadi nih masalah konstipasi itu juga masalahnya adalah Anda malnutrisi. Karena makro dan mikronutrien dalam satu hari itu tidak terpenuhi. Jangan-jangan nih isi piring kita itu hanya junk food atau makanan yang sudah tidak ada nutrisinya lagi karena terlalu banyak diproses. Contohnya di deep fry itu sudah nilai gizinya sudah turun drastis gitu. Jadi upayakan Anda makan makanan itu yang tidak terlalu banyak diproses, masih dalam bentuk aslinya. Misalnya kalau saya bikin tumis atau sop sayur itu masih ya simple lah ya, maksudnya tidak terlalu diproses. Nggak perlulah sayur itu kayak kol digoreng atau ditepungin dulu. Pernah tahu kan ya, sayur ditepungin lalu digoreng jadi keripik, itu malah jadi nutrisinya turun sekali. Jadi perhatikan lagi cara masak yang benar, yang tidak menghilangkan nutrisi di makanan Anda. Rugi dong, sudah masak, makan tapi nutrisinya nggak ada. Mungkin penyebab lain dari konstipasi adalah Anda kurang olahraga, mageran di rumah, males ya kan? Atau Anda mengalami yang namanya hipotiroid, atau mengalami stres yang luar biasa karena antara otak dan BAB itu terkoneksi ya. Kalau kita stres jadi nggak bisa BAB, atau kalian tidak bisa BAB Anda menjadi stres. Ini adalah lingkaran setan yang akan terus berputar. Berikutnya mungkin ada masalah di liver kita. Berikutnya mungkin Anda mengalami ketidakseimbangan hormon. Itu panjang lagi ya bahasannya ya, apakah dari makanan atau dari polusi di sekitar kita. Berikutnya ada yang mengalami kerusakan organ akibat kecelakaan ya, atau jatuh dan sebagainya, atau sebab habis operasi gitu. Berikutnya bisa jadi terlalu banyak mengkonsumsi laksatif atau teh yang seperti itu ya, yang untuk memudahkan kita mengeluarkan BAB kita. Dan yang terakhir, Anda sering mengkonsumsi obat-obatan kimia, terutama antibiotik. Karena penggunaan antibiotik itu harusnya sebaiknya
adalah ketika kita benar-benar dalam kondisi emergensi. Kalau sedikit-sedikit kita kasih antibiotik, maka sebetulnya kita membunuh biota atau bakteri baik yang ada di perut kita ini, yang di dalam pencernaan kita ini. Padahal dalam proses pencernaan kita membutuhkan bakteri-bakteri baik ini untuk membantu pencernaan kita, organ-organ kita untuk menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Jadi ini koloni ini membantu seperti pasukan tambahan dan kita bunuh dengan antibiotik yang sering-sering kita makan. Jadi kalau sudah sembelit kita harus ngapain? Yang pertama, konsumsi air putih diperbanyak, kalau bisa minimal 2 liter. Kalau bisa ya lebih lagi lah, sesuai dengan berat badan Anda. Kemudian bisa juga Anda mulai mengkonsumsi serat, buah dan sayur dengan jumlah yang mencukupi dengan porsi harian. Nanti bisa lihat ya porsi WHO seperti apa untuk buah dan sayuran. Berikutnya kita bisa lakukan olahraga ringan 30 menit seperti jalan santai setiap pagi sekitar jam 5 sampai jam 7 pagi itu masih enak ya hawanya. Karena dengan jalan ini kita juga mengolahragakan tubuh kita. Ingat, salah satu masalah penyebab sembelit adalah kita kurang olahraga. Berikutnya Anda bisa mencoba yang namanya enema. Enema itu adalah proses pembersihan usus kita dengan sebuah alat. Saya sudah bahas enema ini di sebelumnya, nanti saya akan sertakan linknya tentang enema di kolom deskripsi ya, untuk belajar lebih lanjut bagaimana caranya melakukan enema. Lalu kalau saya ada masalah dengan perut ya, either way sembelit atau diare salah makan, habis pesta mungkin ya, biasanya saya akan minum 1 gelas air ditambah dengan bentonite clay, activated charcoal, dan psyllium husk. Ini saya lakukan selama kurang lebih 8 hari, pagi sekali, malam sekali, lalu biasanya nih 2-3 hari itu stulnya membaik dan pupnya tuh enak sekali rasanya, seperti pisang. Pokoknya teksturnya cakep deh teman-teman, boleh dicoba resepnya ya. Berikutnya ini biasa saya lakukan untuk anak saya ya, yaitu adalah pijat I love you di perutnya. Seperti pijat bayi, I love you, I love you, dengan minyak essential oil. Biasanya saya pakai fennel, star anise, itu ada essential oilnya ya. Karena fennel itu memberikan sensasi hangat di perut anak-anak dan bagus untuk pencernaan ya. Itu biasa jangan lupa untuk di-dilute kalau kita mau apply essential oil di anak-anak dan bayi. Karena kulit mereka sangat gentle. Biasanya setelah di-apply dan dipijat I love you ini perutnya baikan. Sembelit ini pada umumnya adalah masalah gaya hidup, makanan yang Anda pilih seperti apa setiap harinya, dan apakah Anda sudah cukup meminum air putih setiap harinya. Ini adalah 2 faktor utama ya kalau saya bilang ya. Perbaiki 2 hal ini dan hal-hal yang lain boleh nanti sambil dipikirkan lagi, dirasa-rasakan lagi. Tapi kalau minum dan makan sudah pasti ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat Anda sekalian yang baru nonton video kami, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.